Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel pendidikan. Untuk kali ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, bagaimana kondisi kalian? Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan rajin-rajinlah berdoa sehingga Allah selalu melindungi kita, selalu memberikan kesehatan dan memberikan kemudahan pada kita semua dalam belajar. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Di sini kita belajar tentang relasi dan fungsi dengan kompetensi dasar. Untuk pengetahuan, yaitu mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi linier dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, dan grafik. Untuk yang keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat memahami relasi dan fungsi. Yang kedua, siswa dapat menyatakan suatu fungsi dengan notasi. Baiklah, kita pelajari yang pertama, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota A atau anggota himpunan A dengan anggota himpunan B sesuai dengan ketentuannya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu 1. Diagram panah, 2. Grafik kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Contoh, Joko ukuran sepatunya 35, Andi 37, Nandra 40, dan Hendra 37. Relasinya yaitu ukuran sepatu. Dari himpunan A, nah ini yang terdiri dari Joko, Andi, Nandra, dan Hendra. Ke himpunan B yaitu ukuran sepatu 35, 37, dan 40. Dinyatakan dengan diagram panah. Nah, kita buat himpunan A yang terdiri dari Joko, Andi, Nandra, dan Indra. Himpunan B nomor-nomor sepatu, kemudian kita pasangkan sesuai relasinya tadi ya. Joko 35, Andi 37, Nandra 40, dan Indra 37. Kemudian bagaimana dengan diagram kartesius? Diagram kartesius sama ya. Nah, ini Joko, Andi, Nandra, dan Indra. Jadi himpunan A kita tulis di sini, sedangkan anggota himpunan B kita tulis di sini. Kemudian kita pasangkan Joko dan ukuran sepatunya 35, Andi ukuran sepatunya 37, Nandra 40, Indra 37. Bisa ya? Sekarang yang ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan. Kita buat himpunan yang terdiri dari pasangan-pasangan ini. Nah, jelas kan? Oke.
Yang kedua, memahami ciri-ciri fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain dengan tepat satu anggota daerah kawan atau kodomen. Anggota daerah kawan yang menjadi peta atau bayangan dari daerah asal disebut daerah hasil atau ring. Ini dengan contoh kita akan lebih mudah untuk memahami. Ini himpunan A yang terdiri dari A, B, dan C. Himpunan B yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Setiap anggota A berpasangan tepat dengan satu anggota B. A pasangannya 1, B pasangan 2, C berpasangan dengan 2. Jadi masing-masing hanya punya satu pasangan. Maka ini disebut dengan fungsi atau pemetaan. Sekarang apa itu domain, kodomen, dan ring fungsi? Tadi sudah kita singgung ya. Ini lebih jelasnya kita bahas lagi. Domain adalah daerah asal fungsi. Kodomen adalah daerah kawan fungsi. Dan ring adalah daerah hasil fungsi. Contoh, ini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, pada diagram panah di samping ini ya, maka diperoleh daerah asal atau domain, yaitu himpunan A yang terdiri dari A, B, C, D. Daerah kawan adalah himpunan B yang terdiri dari himpunan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan daerah hasil atau ring adalah anggota himpunan B yang mempunyai pasangan, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi perbedaannya, kalau daerah kawan itu semua anggota himpunan B, sedangkan daerah hasil adalah anggota B yang punya pasangan. Oke ya. Sekarang kita mempelajari atau belajar tentang notasi dan rumus fungsi. Suatu fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke z anggota himpunan B dapat dinotasikan ini f memetakan x ke z. Jadi membacanya fungsi f memetakan x ke z. Jadi secara jelasnya penulisan seperti ini disebut dengan notasi fungsi. Sedangkan yang seperti ini disebut rumus fungsi. Sekali lagi membacanya dengan notasi ya. Fungsi f memetakan x ke z. Dan untuk ini yang rumus fungsi membacanya fx sama dengan z. Ini cara membacanya. Fx sama dengan z. Ini disebut rumus fungsi. Contoh 1. Tentukan rumus fungsinya. Ini ada 2 soal.
Ini disebut apa? Notasi ya. Nah, notasi fungsi. Ini juga notasi fungsi. Disuruh atau diminta menuliskan dalam rumus fungsi. Ini jawabnya. Fungsi f memetakan x ke 2x plus 3. Maka rumus fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Jadi sebenarnya sama, perbedaannya hanya pada penulisannya. Fungsi f memetakan x ke 2x plus 3. Dan rumus fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Sekarang yang kedua atau yang B, fungsi f memetakan x ke x kuadrat min 2x plus 3. Rumus fungsinya bagaimana? Nah, ini rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Contoh 2. Fungsi f memetakan x ke 4x min 3 dengan D apa? Domain daerah asal himpunan x, demikian sehingga x kurang atau sama dengan 5 x bilangan asli. Nah, pertanyaannya, 1, menentukan rumus fungsinya. Yang kedua, menyebutkan semua anggota daerah asal atau domain. Yang ketiga, menyebutkan semua anggota daerah hasil. Jawab. Rumus fungsinya fx sama dengan x min 3. Domainnya tadi adalah diketahui himpunan x, demikian sehingga x kurang atau sama dengan 5 dan x bilangan asli. Jadi karena bilangan asli maka dimulai dari 1 dan batasannya sampai dengan 5, kurang atau sama dengan 5. Jadi 5 ikut jadi anggota. Yang ketiga, untuk menentukan daerah hasil atau rank fungsi, maka x ini kita ganti dengan daerah asal ini 1/1. fx sama dengan 4x min 3. X nya diganti 1, berarti F1. Maka 4 kali 1 dikurangi 3. Hasilnya ini. F2, berarti X nya diganti 2. 4 kali 2 dikurangi 3. F3, 4 kali 3 dikurangi 3. Hasilnya 9. F4, berarti x nya diganti 4 kali 4 dikurangi 3. Dan yang terakhir F5, 4 kali 5 dikurangi 3. Jadi daerah hasilnya adalah ini hasil penghitungan kita 1, 5, 9, 13 dan 17 merupakan suatu himpunan 1, 5, 9, 13 dan 17. Atau kita menghitungnya dengan menggunakan tabel. Nah, kita tulis anggota x 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Kemudian 4x berarti 4 kali x. Kita ngitungnya 4 kali 1, tulis di sini hasilnya
4 kali 2 hasilnya di sini 4 kali 3, 4 kali 4, dan 4 kali 5. Terus ini karena ini min 3, maka semuanya min 3. Nah, gini. Fx berarti hasilnya ini kita jumlah 4 dikurangi 3, 8 dikurangi 3, 12 kurangi 3, 16 kurangi 3, 20 kurangi 3. Ini Fx ini merupakan daerah hasil. Sama ya hasilnya ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini. Tergantung lebih mudah mana menurut kalian. Pakai tabel boleh, ngitung ini satu persatu juga boleh. Oke, lanjut ya. Nah, untuk kali ini kita sudah sampai pada latihan soal. Kerjakanlah latihan soal ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jika pekerjaan kalian itu benar, maka kalian sudah bisa memahami materi ini. Jika masih ada yang salah, kalian perlu mengulanginya lagi, perlu belajar lagi maksudnya ya. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.